kita akan memasuki Minggu Paskah kelima dengan tema ibadah percaya kepadanya, melakukan yang Ia contohkan. Bapak Ibu, tidak terasa minggu ini sudah memasuki minggu ke-8 kita beribadah secara online. Tentu kita punya kerinduan untuk bersama-sama kembali bersekutu di gereja yang kita cintai. Oleh sebab itu, marilah kita dengan penuh kesungguhan menaikkan doa agar keinginan kita itu bisa kita wujudkan segera. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita masuki ibadah minggu ini dengan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin Kristus. Saudara yang terkasih, diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam ibadah dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 3. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nats Kewimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kita naikkan pujian dari KJ 424. Yesus menginginkan aku
Saudara-saudara sekalian, dipersilakan untuk duduk. Kita akan memasuki pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita dengan mengambil saat teduh dan mengingat akan segala perbuatan atau kesalahan kita terhadap Tuhan atau terhadap sesama kita. Kita masuki saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan bernyanyi dari KJ 25. Pemberitaan anugerah pengampunan terambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8. Demikian dikatakan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Indah kabar mulia, hai percaya.
Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mendengarkan firman Allah dan saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami kembali dipertemukan dalam persekutuan secara online. Tetap merasakan penyertaan Tuhan dan kami percaya ada kehendak-Mu yang Kau taruh dalam kehidupan kami, bahkan saat kami melangsungkan ibadah online saat ini. Biarlah Roh Kudus membimbing kami mengerti kehendak-Mu lewat pembacaan Alkitab yang sebentar kami akan lakukan. Dan kami percaya adalah firman Allah yang selalu membawa kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita buka Alkitab kita. Dan kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan buat kita. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku,
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapakah di antara kita yang pernah gelisah, Bapak Ibu Saudara? Saya rasa semua kita pernah merasakan gelisah. Gelisah kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikatakan perasaan khawatir, lalu tidak tenang, dan tidak tentram. Hatinya tidak nyaman akan sesuatu. Ada banyak penyebab seorang bisa gelisah. Dan ternyata para muridnya merasakan kegelisahan. Dan itu ditangkap oleh Yesus. Maka Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Apa yang menyebabkan para muridnya gelisah, Bapak Ibu Saudara? Pada Yohanes pasal 13 ayat 36 disebutkan, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Ini pertanyaan yang tentu saja ingin beroleh jawaban. Sebab para murid tahu bahwa seringkali Yesus menyebut dia akan pergi meninggalkan mereka. Tetapi kemana Yesus pergi? Bolehkah mereka ikut? Dan memang terbaca Yesus menjawab,
Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Yesus tidak bisa mengajak mereka sekarang. Para muridnya tidak boleh ikut. Tentu jawaban Yesus lebih menggelisahkan mereka. Kenapa? Bukankah selama 3 tahun mereka bersama-sama? Kenapa mereka nggak boleh ikut ketika Yesus akan pergi? Di sini para murid tidak mengerti maksud kepergian Yesus sekarang. Walaupun memang dikatakan lebih jauh Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan tentang tujuan dia pergi ke tempat di mana dia akan datang, yaitu rumah Bapa. Ia akan meninggalkan para muridnya untuk kembali ke rumah Bapa. Apakah para muridnya terpuaskan dengan jawaban Yesus? Ternyata tidak. Mereka penasaran. Rumah Bapa itu apa? Rumah Bapa itu di mana? Dan bagaimana jalan ke sana? Apa yang dikatakan Yesus satu hal yang baru, Bapak Ibu Saudara. Sama sekali baru. Mereka nggak ngerti. Dan mereka tahu kalau bicara rumah, mereka sudah punya rumah. Walaupun mereka sering berpindah-pindah Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini rumah Bapa. Bapa. Para murid tahu Bapa adalah pribadi yang seringkali Yesus ucapkan dalam pengajaran dan kesempatan bersama dengan para muridnya. Di mana Bapa? Tunjukkan itu. Dan beritahu jalannya. Kami mau ke sana. Thomas dan Filipus mewakili para murid yang lain. Ingin mendapatkan jawaban lebih jauh. Kalau Yesus akan pergi. Dan pergi ke rumah Bapa. Mereka pun akan ikut. Dan mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Memang apa yang kita baca dalam bacaan kita pada saat ini. Sesuatu yang tidak bisa dengan mudah dipahami. Bahkan oleh para muridnya. Sebab kalau dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tentu dengan tegas. Ada hal yang Yesus akan lakukan. Dia tidak hanya pergi begitu saja. Tapi pergi untuk apa? Menyediakan tempat. Tempat buat setiap orang yang mengikuti dia. Memang sampai di sini Bapak Ibu Saudara, para muridnya tidak mengetahui apa maksud semua ini. Tetapi baiklah, kita akan merenungkan lebih jauh. Apa yang disebut dalam bacaan kita. Apa yang para murid tanyakan. Dan apa yang juga harus kita pahami dari firman Allah saat ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus ucapkan adalah hendak mempertegas siapa dirinya. Siapa Yesus? Ini bukan lagi apa kata orang. Apa yang orang bisa katakan tentang Yesus. Dan mungkin kita juga bisa menilai tentang Yesus dan menyebut Yesus adalah secara subjektif. Tetapi dalam bacaan kita justru Yesus memberitahu siapa dia. Dan baiklah kita akan menemukan dalam bacaan kita sesuatu yang penting yang harus kita terima, pahami, dan simpan tentang siapa Yesus menurut Yesus sendiri, Bapak Ibu Saudara. Beberapa hal yang bisa kita temukan dalam bacaan kita di sini adalah yang pertama, pada ayat yang pertama. Bagi Yesus, para murid harus percaya kepadanya.
percayalah juga kepadaku. Selain memang sebagai orang yang beragama, seorang Yahudi, mereka percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tetapi dalam kesempatan ini, Yesus menegaskan kalau mereka dapat dan boleh percaya kepada dirinya, Yesus. Yang kedua, pada ayat yang kedua dan ketiga, tadi yang sudah saya sempat katakan, bahwa Yesus akan meninggalkan mereka untuk menyediakan tempat bagi para muridnya dan bagi semua orang yang percaya kepadanya di rumah Bapa. Ini satu area seolah yang memang orang gak pernah tahu dan tidak bisa menjumpai. Dan hanya Yesus yang bisa. Tetapi rumah Bapa itu bagi Yesus itu ada. Itu benar. Itu bukan omong kosong. Sesuatu yang real Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Yesus mengatakan tentang rumah Bapa, dia menjawab pertanyaan Thomas. Jalannya lewat apa? Yesus mempertegas, jalan ke rumah Bapa hanya Bapak Ibu Saudara, hanya melalui dirinya. Melalui Yesus, ayat yang ke-6. Yesus adalah jalan menuju rumah Bapa. Di sini Bapak Ibu Saudara, maka muncullah sesuatu yang semakin menggelisahkan umat manusia beragama ketika untuk sampai ke rumah Bapa, ke rumah Allah, ternyata jalannya di dalam satu pribadi manusia. Jujur Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini seringkali bisa menjadi sebuah diskusi yang panjang. Dari banyak orang yang bisa meragukan apakah betul hanya melalui Yesus. Setiap agama tentu punya ajarannya. Tetapi ketika harus mendengar dan mau menerima ucapan Yesus, tidak semua akan menghargai. Karena bagi banyak agama, bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak harus lewat pribadi untuk menjumpainya. Bisa kita langsung. Di sini Bapak Ibu Saudara nampak betul kalau memang ucapan Yesus sangat-sangat sensitif bagi umat beragama. Bahkan juga bagi para muridnya yang sejak kecil diajarkan sebagai seorang Yahudi tentang Allah, Elohim, Roh Allah itu tidak mengizinkan ada yang mewakilinya dalam bentuk apapun, menyerupai apapun, dan tidak boleh menghormati atau menyembahnya. Memang apa yang disampaikan Yesus sesuatu yang sangat baru dan menantang kita untuk merenungkan lebih jauh. Tetapi apakah salah itu diucapkan Yesus? Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, awal tadi dikatakan, apa yang Yesus sampaikan tentang dirinya itu bukan kata orang. Siapa Yesus? Dia menyampaikan menurut ucapannya sendiri. Maka kalau dia mengatakan akulah jalan kepada Bapa, apakah itu sesuatu yang kita harus sanggah? Yang kita harus tolak? Kita harus bisa memahami lebih jauh dan merenungkan kebenaran itu. Kenapa dia mengucapkan itu? Akulah jalan. Ini sesuatu yang membuat kita akan menjumpai dan lebih jauh tentang siapa Yesus dan juga tentang iman kekristenan. Iman saudara dan saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus kemudian adalah sesuatu yang tidak berhenti pada percaya. Apa yang Tuhan katakan tidak hanya pada sebuah pengakuan, tetapi sebuah realita.
siapa Allah, siapa Yesus. Lebih jauh iman kita dibawa mengenal sumber iman kita, yaitu Yesus. Pada ayat 8 sampai 11 Bapak Ibu Saudara, Yesus mengaitkan dirinya dengan keberadaan Bapa Allah, bahwa Yesus dan Bapa tidak terpisahkan. Sesuatu yang mungkin kembali ini baru juga. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika Filipus bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Maka kalau Tuhan mengkaitkan dirinya dengan Bapa, memang dia nggak bisa memberikan jawaban soal memperlihatkan Bapa kepada para muridnya disandingkan dengan Yesus saat itu. Karena memang Bapa dan Yesus saling terkait dan tidak terpisahkan. Hingga dikatakan, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Kalau engkau mengenal aku, engkau mengenal Bapa. Bagaimana keterkaitan ini tentu saja juga mengundang diskusi yang lebih dalam Bapak Ibu Saudara. Karena memang pada saat logika kita akan terganggu untuk sesuatu yang kita tahu bahwa ini ilahi. Ilahi itu nggak berbentuk dalam fisik. Allah kita nggak berbentuk dalam fisik. Manusia, wujud yang bisa diraba, dilihat. Dia itu roh. Disinilah pergumulan iman. Dan pada bagian ini kembali, saya mau katakan buat kita Bapak Ibu Saudara, seperti yang di atas tadi, iman kita perlu kita lebih renungkan lagi. Seperti apa? Dan biarlah kita mendengar apa yang Yesus katakan Bapak Ibu Saudara. Dia menyampaikan apa yang memang harus kita dengar, apa yang harus kita terima, dan biarlah kita mau mengaminkannya. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang ke-12 dikatakan, ketika seorang itu percaya, lebih jauh mengenal Yesus, mengenal Bapa, Allah, tidak hanya berhenti pada kata-kata yang diucapkan. Kredo, pengakuan iman semata di depan banyak orang. Tetapi ada satu gerakan, pengalaman itu membawa seorang yang percaya melakukan pekerjaan Allah di dalam Yesus. Apa yang Yesus sudah lakukan, apa yang dia kerjakan semasa hidup 3 tahun bersama dengan para muridnya, itulah juga yang harus dikerjakan oleh para muridnya dan semua kita yang percaya kepadanya. Tidak hanya kita senang dengan kita sudah percaya, tetapi percaya kita menjadikan kita melakukan pekerjaan Yesus. Kemudian pada ayat yang 13 Bapak Ibu Saudara, ini yang luar biasa. Kalau kita suka dengar, kenapa sih orang Kristen itu kalau berdoa pasti di bagian penutupnya mengatakan dalam nama Yesus? Bisa nggak sih tanpa dalam nama Yesus? Ternyata kenapa para murid dan kita mengucapkan doa diakhiri dengan dalam nama Yesus? Sebab memang itu yang disarankan Tuhan Yesus untuk kita berdoa. Dikatakan bahwa kita boleh mengucapkan permintaan kepadanya dan doa di dalam namanya. Karena memang Yesus bukan sekedar nabi. Inilah rahasia ilahi tentang siapa Yesus. Sampai kita bisa menggunakan namanya. Dalam doa kepada Allah, kita bisa katakan dalam nama Yesus. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kan tidak ada siapapun orangnya, nabi sekalipun yang mengatakan, kalau kalian berdoa, doanya itu dalam namaku ya. Entah disebut nabi A, nabi B, nabi C, rasul, nggak ada. Bahkan nabi itu sendiri pun, rasul sekalipun, nggak pernah menganjurkan kalau doa dalam namaku ya supaya dijawab oleh Allah. Tidak. Sesuatu yang sebenarnya ini
membuat kita semakin yakin tentang iman kita. Sesuatu yang begitu dalam dan kita pahami rahasia ilahi siapa Yesus, dan kita dibawa masuk ke dalamnya. Maka di dalam nama Yesus, berdoa kepada Yesus, bahkan dia katakan, aku akan melakukannya. Kita akan diberikan jawaban. Kita akan dibawa kepada jawaban dari sebuah doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, maka apa yang dikatakan Yesus dalam bacaan kita, yang disampaikan kepada para murid-Nya adalah menegaskan tentang apa yang harus kita percayai. Ini, dia mengatakan sesuatu dan dia mau kita percaya. Apa yang kemudian kita harus imani tentang Yesus, dia sudah buka. Kenapa kita harus percaya, beriman kepadanya? Sebab dia bukan sekedar manusia yang lahir di dunia ini dari seorang perempuan. Bukan seorang yang bertumbuh besar hingga usia dan dia meninggal. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara, yang kita mau katakan. Sungguh hanya oleh karena rencana Allah, kemurahan Allah, dan bahkan juga kuasa Allah, kita dibawa untuk mengerti apa yang harus kita pegang, percayai dalam hidup ini. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, apa yang harus kita percayai, apa yang harus kita imani tentang Yesus itu tidak kembali seperti yang saya ucapkan tadi, berhenti pada sebuah euforia, kesukacitaan, bisa mengaku percaya kepada Yesus. Tapi dengan tegas dua hal. Bagaimana pengakuan itu membawa Anda mengalami hubungan yang akrab dengan Yesus. Ini penting, Bapak, Ibu, Saudara. Justru pengakuan kita itu, yang kita percayai, Yesus itu, membuat kita semakin dekat mengenal Yesus, semakin dekat membangun relasi dengan Yesus. Bukan sekedar slogan atau status yang melekat dalam diri kita sebagai orang Kristen, tapi membawa sebuah pengalaman baru. Kenalilah Yesus, datanglah kepada Yesus. Dan yang kedua adalah pengakuan kita, rasa percaya kita kepada Tuhan, membawa kita untuk menghadirkan pekerjaan-pekerjaan Yesus sepanjang usia kita, Bapak, Ibu, Saudara. Mari, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ada dua hal yang kita bisa refleksikan dalam kesempatan ini, dalam bacaan kita. Yang pertama adalah kita diajak untuk mendalami iman kita lebih jauh. Jangan remehkan apa yang sudah Tuhan katakan, dan bukan sekedar kognitif Anda tahu dan dengar, tetapi masukilah, dalami iman Anda. Artinya apa, Bapak, Ibu, Saudara? Sejujurnya mengenal Yesus tidak membuat kita kemudian meremehkan orang lain, meremehkan agama lain. Walaupun kadang kita merasakan bahwa justru orang Kristen diremehkan, dianiaya oleh karena Yesus. Dan banyak orang yang sudah pindah ke agama lain dari Kristen, mereka malah menjelek-jelekan iman sebelumnya. Dan seolah mereka benci kepada kita. Oke, itu silakan Bapak, Ibu, Saudara, tapi tidak untuk kita. Ketika Anda percaya kepada Yesus, maka sikap percaya itu membawa Anda mengenal lebih jauh tentang Yesus, dan tidak membuka ruang ketika ada banyak orang yang berbeda dengan Anda, agama-agama, kepercayaan yang lain, Anda meremehkan, merendahkan mereka. Secara khusus Bapak, Ibu, Saudara, ini membuat kita harus menjawab pertanyaan. Sebenarnya Anda sudah kenal Yesus apa tidak? Apakah Anda sudah mengenal iman Kristen itu sendiri? Anda sudah sidi? Ya. Anda sudah dibaptis? Ya.
tapi apakah Anda mengenal lebih dalam iman Anda sendiri? Ini penting Bapak Ibu Saudara. Karena ada banyak orang yang berhenti pada pengakuan kognitif retorika. Tetapi kemudian mereka meninggalkan Yesus. Oleh karena mereka tidak mau mengenal sepanjang menjadi Kristen siapa Yesus lebih jauh dalam kehidupan keseharian kita. Maka apakah Anda mengenal iman Anda? Harus dijawab dengan tegas. Dan terus mau masuk di dalam pengenalan itu. Bahkan saudaraku, Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang-orang yang meninggalkan persekutuan, ketika ada orang yang tidak aktif dalam peribadatan, yang mungkin dianggap tidak apa-apa, bahkan kesempatan dalam PSBB ini oleh karena dampak COVID-19, maka banyak gereja yang tidak boleh menjalankan ritual keagamaannya karena untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Bisa saja ada banyak orang asik, senang, berarti saya nggak lagi ke gereja, saya bebas. Biasanya orang-orang yang seperti itu orang-orang yang waktu sebelum virus corona mereka memang nggak aktif. Dan ini kesempatan mereka untuk membenarkan diri atas ketidakaktifan mereka untuk beribadah di gereja. Ibrani pasal 10 ayat 25 memberitahu, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Maka kalau sekarang Majelis Jemaat GKP Jati Asih memberikan satu layanan ibadah online, jangan katakan ini bukan ibadah. Saya nggak merasakan apa-apa, nggak ada ibadah. Bapak Ibu Saudara, sebuah metode cara pelayanan menyesuaikan keadaan. Kalau memang kita masih bisa ketemu, bertemulah. Kalau tidak, dengan cara ini kita bisa bertemu, menyapa dengan firman Allah yang menguatkan kita. Dan itu berarti mengenal Yesus lebih jauh, harus mengalami persekutuan dengan Yesus dan juga dengan orang-orang yang percaya dalam suatu peribadatan. Itu berarti apa Bapak Ibu Saudara? Anda akan semakin dibimbing. Anda akan semakin dibina tentang iman Kristen. Semakin lebih diajak mengenal sehingga mampu kemudian menjelaskan kepada banyak orang yang bertanya iman Anda. Dan jangan Anda katakan saya tidak tahu. Itu urusan penatua, pendeta. Bukan. Itu urusan Anda untuk menjawab dan menjelaskan iman Anda. Pengenalan secara kognitif memang perlu. Tetapi akhirnya pengenalan dalam kehidupan keseharian kita lebih penting untuk kita alami. Kenapa? Bahwa Yesus gak hanya bicara soal percayalah. Tapi dia memberitahu, aku menyertai kamu. Dia akan mengawal kehidupan setiap orang yang percaya sehingga Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengalami kekuatan Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja di setiap pergumulan kita. Dan itu bagian pengenalan akan iman kita. Sebab dia pernah mengatakan dalam Matius pasal 11 ayat 28 Bapak Ibu Saudara. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia akan membuka ruang kita bisa menjumpai dalam doa. Yesus sedia untuk kita menghampirinya. Ini menjadi satu pengalaman yang luar biasa. Sehingga ada banyak orang yang mengatakan, oh saya menjumpai Tuhan. Ya, itu dimungkinkan. Oh saya merasakan kekuatan dari Tuhan. Saya merasa dihibur oleh Tuhan. Sungguh saya merasakan damai dari Tuhan. Jangan kaget Bapak Ibu Saudara. Sebab memang Yesus di dalam Roh Kudus, dia selalu menghadirkan untuk kita mengenal dia. Dan tidak sekedar kata-kata, tapi pengalaman yang nyata yang bisa kita saksikan kepada banyak orang. Maka benarlah pada akhirnya, dalam kehidupan kita, kita akan disertai oleh firman-Nya. Seperti yang dia katakan,
Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Selalu ada sebuah ruang kita merasakan kekuatan, kuasa, penyertaan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak meninggalkan kita. Dia selalu memberikan dirinya untuk kita kenal. Bahkan dia mengingatkan, sebenarnya gak mudah mengenal dia. Dan tidak bisa begitu saja kita mengenal Bapa. Dia pernah katakan dalam Matius 11 ayat 27, Bapak Ibu Saudara. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Jadi kalau tadi kita bicara soal mengenal Yesus, mengenal Bapa, sebenarnya kita nggak bisa. Siapa kita? Siapa Anda? Siapa saya? Bisa mengenal yang ilahi. Kita hanya manusia yang berdosa, lemah, tidak berdaya. Kita hanya bisa mengenal dosa, dosa, dan dosa. Dia suci dan kudus. Sebenarnya terlalu berlebihan kalau kita terlalu pede. Aku bisa kenal Yesus? Bisa memang. Bisa mengenal Yesus. Itu pun kalau Yesus berkenan menyatakannya, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anak menyatakannya kepada kita, kalau Anak berkenan, kalau tidak ya tidak. Dan ini berarti dalam proses mengenal itu hanya karena anugerah, hanya karena kemurahannya, Bapak Ibu Saudara. Maka jangan sombong ya, ada banyak orang yang sombong rohani. Sudah banyak dia baca sumber-sumber kepustakaan tentang Yesus. Kalau dia bilang, oh saya sudah tahu Yesus. Mungkin dia tahu Yesus, tapi dia belum kenal Yesus. Anda sudah baca-baca Alkitab berkali-kali dari awal sampai akhir habis. Anda bilang, saya sudah kenal Yesus. Mungkin yang mau Anda bilang, saya sudah tahu tentang Yesus. Tapi untuk kenal Yesus, itu hanya karena kemurahan Allah. Hanya perkenanan Yesus saja. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari bagian refleksi kita, perlihatkan iman Anda. Ini penting. Kita nggak hanya berhenti kembali pada pengakuan kita, kata-kata kita, tetapi kita harus membuka diri, memperlihatkan iman kita kepada banyak orang, kepada dunia. Sebab dengan tegas ayat 12 tadi, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Melakukan juga. Tuhan ingin melihat kita melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Maka mari saya mengajak kita sebagai orang Kristen bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur bukan hanya kepada janji. Bersyukur bukan hanya kepada berkat-berkat Tuhan yang Dia mau berikan buat kita. Bersyukur bukan hanya akan jawaban doa-doa kita. Tapi bersyukur ketika kita diberikan kepercayaan juga melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Siapa kita? Boleh melakukan yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Ini satu hal yang sangat-sangat berharga dalam satu keimanan kita. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Maka mari lihatlah kehidupan kita. Kenalilah Yesus, datanglah kepadanya, dan perlihatkan Yesus dalam kehidupan Anda. Teristimewa di saat-saat seperti ini. Kalau bisa Bapak Ibu Saudara, dengan kondisi sudah berat ini, jangan tambah orang khawatir dan gelisah. Jangan takut-takuti orang lain. Tapi katakan tentang iman Anda. Kekuatan yang dari Allah. Sampaikan kebenaran firman Allah.
dan tunjukkan pekerjaan Allah, pekerjaan Yesus dalam kehidupan Anda sehari-hari. Tapi memang jujur Bapak Ibu Saudara, melakukan pekerjaan Yesus pun tidak mudah. Sangat tidak mudah. Kenapa? Sebab di setiap hal yang kita lakukan untuk Yesus, setiap firman Allah yang kita kerjakan, di situ selalu terjadi penyangkalan diri Anda. Dan itu gak enak Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengedepankan kepentingan Tuhan ketimbang diri kita. Dan sangat tidak nyaman. Tetapi justru disinilah iman kita. Kita boleh kenal. Kita mengerjakan sesuatu yang tidak selalu untuk kita. Untuk diri kita. Kesenangan kita. Tetapi untuk Tuhan. Dan kita akan mengalami kebenaran firman Allah. Memang indah melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Biarlah banyak orang melihat Anda sedang melakukan pekerjaan Yesus. Dan Allah akan memberkati Anda. Tuhan Yesus menyertai. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, secara bersama-sama kita akan membuka persembahan. Dengarlah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 52 ayat 11 yang mendasari kita di dalam memberikan persembahan. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasukkannya di depan orang-orang yang Engkau kasih. Kita nyanyikan PKJ 145. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan Allah, Sang Sumber segala berkat, puji, syukur, dan hormat layak kami naikkan kepadamu atas segala berkat dan anugerah-Mu yang kami terima setiap hari. Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Jalan-jalan-Mu menolong kami sungguh ajaib. Kami bersuka cita menyampaikan persembahan ini kepadamu. Ajarilah kami agar tidak menjadikan kesulitan dan kekurangan sebagai alasan kami menutup diri untuk menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih,
Kita akan bersama-sama melihat warta jemaat sepekan yang lalu dan sepekan mendatang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, kami bawa dalam doa kebersamaan kami Jemaat GKP Jati Asih dengan sarana yang ada, layanan yang diberikan secara online. Kami percaya kuasa-Mu tetap nyata. Kami bersyukur kami terus mendekat dengan Engkau di tengah kondisi dampak COVID-19 ini. Sebab di dalamnya kami merasakan kehendak Tuhan. Rancangan Tuhan buat kami teristimewa adalah menghadirkan iman kami. Dan lebih mengenal tentang Yesus yang terus kami tampakkan kepada banyak orang sebagai kesaksian iman kami. Biarlah setiap kami dalam kondisi apapun tetap melihat peran kehadirannya sebagai orang yang percaya menyampaikan kasih Allah. Bagi yang sakit, kami bawa dalam doa. Bapak Kamsan Sitorus, Engkau memberkati dia. Engkau memberikan kesembuhan kepadanya. Bapak J. Nadeak, Engkau menguatkan dia dan tidak membuat dia gelisah. Bahkan kami bersyukur dalam doa pemulihan yang terus dirasakan Bapak Richard Manulang, Bapak M. Sianturi, Ibu Yanti Isnawati, Ibu Maria Tambunan. Allah, Engkau boleh mereka rasakan yang menghibur, bahkan memberikan semangat mereka. Kami juga bawa dalam doa mereka yang berulang tahun dalam sepekan. Ananda Mikaela Kalista, Bapak Johnson Purba, Bapak Immanuel Sembiring, dan Bapak Tahan M. Lumban Gaul. Allah tetap memberikan rahmat untuk kehidupan mereka di hari usia yang baru yang terus mereka tapaki dengan semangat melayani. Kami juga bawa dalam doa kehidupan setiap pribadi kami dan segala pergumulan ekonomi keuangan. Kami merasakan ketidakmudahan, tetapi kami percaya Allah berikan jalan keluar. Engkau tuntun kami. Tuhan berkati setiap kami. Bahkan secara khusus kami bawa keluarga dalam doa. Keluarga Bapak Takdir Sitepu dan keluarga Bapak Tongo Satulo. Kami percaya Allah memberkati mereka. Engkau menuntun mereka. Dan sekalipun dalam kesusahan, iman mereka tidak berkurang. Terima kasih buat pelayanan yang terus gereja berikan untuk kategori yang ada. Tuhan berkati. Bahkan kegiatan klasis dan sinodal, oikumene, yang terus menyikapi dampak penyebaran COVID-19, boleh menyatakan terang dan garam. Gerejamu hadir di dunia ini. Terima kasih Bapa. Selalu kami merasakan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami bawa doa ini dan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan lanjutkan kehidupan kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.